Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, bersemangat, dan juga mempunyai sukacita di dalam hati. Kembali hadir, saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo Antonius Rajabana OMI yang akrab kita sapa dengan Romo Bono. Dan semoga Anda yang saat ini menyaksikan acara kami sungguh akan terberkati oleh renungan-renungan dan juga inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Bono. Sekarang mari kita menyapa Romo. Romo, ketemu lagi Romo, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Apa kabar? Saya dengar Romo tambah sibuk Romo. Aduh, begitulah. Jaga kesehatan ya Romo ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini. Kita akan berdoa bersama dengan Romo Bono. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Juga kesempatan bagi kami hari ini untuk mendengarkan bimbingan dan juga firman-Mu. Utuslah Roh Kudus agar kami terbuka untuk belajar dan menuruti kehendak-Mu dalam hidup kami. Semoga kehendak-Mu saja yang terjadi, dan biarlah kami menjadi pelaksana firman, sehingga kami juga dapat menemukan makna dan sukacita serta rasa syukur dalam kehidupan ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini pekan biasa ke-26 dan juga hari Sabtu Imam. Sebagai antifon pembuka, terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Allah Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Bacaan pada hari ini dari Kitab Ayub, bab 42, ayat 1-3, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu.
Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan memang tepat, bahwa Engkau telah menyiksa aku. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Menurut hukum-hukum-Mu, sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Hamba-Mu-lah aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku paham akan peringatan-peringatan-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan 24. Pada waktu itu, ketujuh murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengar 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang Romo Bono akan memberikan inspirasi puartan dan kabar baik Injil. Romo silakan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama yang kita dengar sangat inspiratif menurut saya. Kuncinya ada pada kalimat ini. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Dari ungkapan ini sebetulnya Ayub mau mengatakan bahwa selama ini dia keliru pandangannya tentang Tuhan. Karena yang dia dapat itu berdasarkan kata orang. Siapapun itu. Entah itu guru agama, entah itu tua-tua Yahudi, entah itu orang Farisi, kita nggak tahu. Atau kalau zaman kita ya mungkin katekisnya, romo parokinya, atau siapa saja. Tetapi itu pengalaman orang, itu kata orang. Memang kita bisa mengerti, tetapi bukan pengalaman Ayub sendiri. Dan ternyata ketika Ayub mengalami sendiri, Ayub kemudian berhenti protes. Ayub kemudian menyadari bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Dan bahkan dia kemudian merasa bahwa dirinya hanyalah abu dan debu. Maka kemudian Ayub duduk dan kemudian menyadari diri sebagai debu.
yang artinya tidak punya arti apa-apa. Padahal sebelumnya Ayub berardu argumen dengan Allah. Dan dia mengatakan, bagaimana Yahweh ini tidak adil karena saya sudah taat, saya hidup baik, kenapa mengalami derita seperti ini? Semua hartanya musnah, anak-anaknya semua diambil, bahkan dia sendiri sakit. Bagaimana ini? Dan saya kira itu pengalaman kita semua. Kita merasa Tuhan tidak begitu pintar, sehingga kita protes, kenapa begini, kenapa begitu? Saya sudah baik, saya sudah melakukan kehendak Allah. Kok begini nasib saya? Di belakang itu ada sebuah protes yang menyatakan bahwa Tuhan keliru menyelenggarakan kehidupan ini. Tuhan tidak bijaksana atau tidak adil. Kenapa saya begitu? Karena itu protes. Dan menurut saya itu pengalaman banyak orang. Mungkin Anda juga. Karena termasuk saya sebetulnya. Hanya kemudian ketika belajar dari Ayub, Ayub sadar bahwa sebenarnya Ayub tidak ngerti apa-apa. Dalam dialog, kalau kita membaca secara teliti, protes-protes Ayub selalu di-counter oleh Yahweh, oleh Allah sendiri, dan kemudian Ayub sadar bahwa sebetulnya dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan sebetulnya kalau jujur kita juga begitu. Kita tidak tahu besok mau jadi apa. Apa yang akan terjadi besok, nggak usah lama-lama lah tahun depan. Besok pun kita nggak ngerti apa-apa. Dan karena itu kita nggak bisa mengatakan, kenapa nggak bijaksana ini? Kita nggak tahu kok. Kita hanya tahunya sedikit. Nah, Tuhan mempunyai pengetahuan yang penuh. Dan karena itu, Ayub tertegun-tegun ketika Yahweh Tuhan menjelaskan banyak hal. Wow, ternyata saya nggak tahu apa-apa. Menurut saya kita bisa belajar juga dari Ayub. Yang perlu kita pelajari adalah, pertama sebenarnya kita nggak tahu banyak. Terutama tentang masa depan. Sehingga kalau kita protes, kenapa begini? Mungkin Tuhan sedang mengerjakan keselamatan. Kenapa saya tidak diberi kekayaan misalnya? Mungkin Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Kalau diberi keselamatan malah kita jatuh dalam kesombongan. Betul. Bisa jadi. We never know, maksudnya. Bisa saja, kemungkinannya banyak sekali. Tapi intinya kita nggak tahu. Jadi kalau protes ya, protes berdasarkan ketidaktahuannya. Tidak banyak artinya ya. Mungkin ininya ketidaksabaran kita, Romo, untuk menantikan itu. Betul. Persis di situ. Ayub kemudian sadar bahwa Allah itu bisa mengatur hidup ini dengan bijaksana. Ada waktunya sendiri-sendiri. Kita diminta sabar dan percaya saja. Gitu. Pesannya dalam bacaan yang pertama seperti itu. Jangan terlalu bahwa kita seolah-olah tahu, lalu kalau terjadi sesuatu kita protes. Sepertinya Tuhan tidak begitu bijaksana menyelenggarakan kehidupan ini. Lebih baik Tuhan menerima sedikitlah usulan dari saya, gitu. Sehingga kita mengatakan, kenapa Tuhan begini? Padahal saya sudah begini. Ayub ini menjadi contoh. Kalau ada yang seperti itu, bercermin pada Ayub. Nanti kemudian yang paling penting yang kedua adalah mengalami sendiri. Sehingga bukan kata orang. Ayub juga begitu. Akhirnya Ayub mengalami sendiri. Bahwa Allah itu ternyata baik, penuh kasih. Dan ternyata Allah Maha tahu dan dia tidak tahu. Dan begitu Ayub pasrah, malah dipulihkan semua. Kekayaannya, lembu sapinya, anak-anaknya, malah dikasih 7 anak laki-laki. Itu artinya anaknya banyak tuh. Karena 7 itu sempurna. Lalu anaknya perempuan cantiknya luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika kita justru berserah dan yakin bahwa Tuhan itu bijaksana menyelenggarakan hidup, malah hidup kita berkelimpahan. Dan itu memang benar. Karena Tuhan itu merancangkan yang damai sejahtera. Bukan penderitaan. Dalam Yeremia bab 29 ayat 11. Aku merancangkan sebuah kehidupan masa depan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan kalau seperti itu, kita yang diminta adalah taat saja, percaya saja, sabar saja, dan kemudian malah hidup kita berlimpah-limpah. Berarti Intinya kita mengenal Allah perlu, tapi tidak sebatas hanya mengenal, tapi harus mengalami sendiri ya Romo. Betul, mengalami sendiri bahwa Allah itu begitu besar.
Dan pengalaman Allah itu seperti yang dicari dengan retret, dengan seminar hidup baru, pengalaman Allah akan Allah itu. Karena begitu mempunyai pengalaman akan Allah, hidup kita akan berubah. Berarti harus baca firman juga ya Romo? Salah satunya yang paling utama karena Allah menyatakan diri lewat firman-Nya. Iya. Jadi kalau kita misalnya mempunyai pengalaman yang mirip dengan Ayub, ya kita baca Ayub. Kenapa saya menderita? Baca Ayub. Itu. Jadi kita lebih mengerti. Kemungkinan besar kita menderita karena kita kurang paham rencana Tuhan. Terutama tadi yang Elsa katakan, tidak sabar. Iya. Padahal Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, tapi kita nggak sabar. Lalu gimana Romo? Misalkan sudah sabar, tapi saat-saat terakhir hidupnya pun masih kayaknya orang melihat nih, orang melihat kok dia masih menderita gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya Romo. Ya. Orang itu sebenarnya mungkin mengalami pencerahan juga gitu. Betul, betul. Tapi memang sebetulnya mungkin juga salah melihat lagi. Bahwa seolah-olah kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, nggak menderita lagi. Iya. Tapi menurut Yesus, kita tidak harus menghindari penderitaan. Malah kalau mau ikut Yesus, harus menyangkal diri, memikul salib. Iya. Sehingga salibnya tidak hilang, tapi dipikul. Mungkin malah pada waktu akhir-akhir itulah, tetap menderita, tapi cara menerimanya sudah berbeda. Berarti kembali ke penerimaan hati kita berarti ya Romo? Ya, betul. Karena justru di situ yang namanya iman dan cinta. Cinta atau kasih dalam 1 Korintus 13 itu menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bukan tanggungannya dihilangkan, bukan, tapi diminta sabar. Dan berarti banyak sekali PR untuk jadi orang yang beriman kepada Tuhan. Ya sebetulnya seluruh hidup kita adalah proses untuk sampai pada percaya penuh. Tapi kan ya nggak langsung brek ya, pelan-pelan. Harus pakai logika gak Romo? Pakai juga, karena logika diberikan untuk membuat kita bisa memilih yang baik. Tetapi tidak cukup logika saja, itu menurut saya. Justru di situ ada iman, karena ketika logis semuanya malah nggak perlu iman, karena sudah logis. Iya. Tapi pakai pikiran doang ya Romo? Pakai pikiran saja, itu nggak perlu iman lagi, dan itu tidak cukup. Tidak boleh seperti itu juga? Tidak boleh seperti itu juga, karena dibutuhkan yang justru lebih besar, yaitu iman. Karena hidup ini bukan sesuatu yang bisa dimengerti, tetapi sesuatu yang bisa dijalani, dialami, dan diimani. Karena kalau hanya pengertian semua, ya akhirnya tidak ada kebahagiaan di situ, tidak ada cinta. Di dalam pikiran itu tidak ada iman, tidak ada cinta. Cinta letaknya tidak di situ, iman letaknya tidak di situ. Tapi di dalam experience, di dalam hati, karena itu Ayub kembali mengatakan, sekarang aku mengenal Allah yang adalah kasih, bukan kata orang, tetapi karena mengalami sendiri. Dan di situ penting, mengalami sendiri, sehingga bukan hanya sekedar mengerti dengan pikiran, tapi mengalami dengan seluruh diri kita. Ya, pengalaman itu yang begitu berharga ya Romo. Betul. Lalu apakah kita juga bisa membagikan pengalaman itu kepada orang-orang kita? Ya, justru yang bisa kita bagikan adalah pengalaman, bukan pengertian. Ya. Kalau pengertian saja tidak akan menyentuh. Tapi kalau pengalaman, karena itu ada kesaksian-kesaksian. Ya. Karena itu berdasarkan pengalaman. Ayub pun sebetulnya menuliskan ini berdasarkan pengalamannya. Ya. Dan karena itu kita bisa mengerti pertanyaan-pertanyaan kenapa orang baik menderita. Dan dari situ kita bisa mengerti dari pengalaman Ayub. Pergulatan dia, batinnya, ya. Dan yang ternyata yang disimpulkan adalah bahwa Ayub karena menderita karena tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa Allah sedang mau menganugerahkan sesuatu yang luar biasa, dia bisa sabar. Tetapi karena dia tidak sabar dan karena tidak tahu, dia protes. Kok saya baik-baik malah menderita? Dan itu kemudian bisa menjadi cermin bagi kita. Oh, kalau saya menderita, belum tentu karena Tuhan sedang mau menghukum. Bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Maka ada pengalaman dari, saya kira Ibu Teresa dari Kalkuta. Doa kita itu selalu dijawab. Jawabannya bisa ya, itu berarti baik. Ya. Bisa juga tidak, itu berarti Tuhan punya lebih baik. Bisa juga jawabannya tunggu. Wah, itu berarti Tuhan punya yang paling baik tuh.
Karena konsekuen dengan firman Tuhan, segala sesuatu baik pada waktunya, indah pada Tadi kan ada waktunya. 3 jawaban. Ya, Gimana kita bisa tahu dari 3 jawaban itu yang buat kita, Romo? pertama sabar. Sabar. Sabar yang pertama. Yang kedua memang mengalami langsung. Oh. Jadi jangan tergesa-gesa, sabar. Kemudian memang mengalami langsung. Jangan hanya berpikir terus, tapi mengalami. Dalam setiap pengalaman itu sebetulnya termuat jejak-jejak kasih Tuhan. Kalau kita bisa menemukannya, kemudian kita bisa melihat, dan kemudian kita bisa mengerti, oh ini sebetulnya maksud Tuhan. Berarti jangan juga fokus sama masalah kita terus ya, Romo ya? Betul, betul. Tapi ini memang latihannya ada. Kenapa kita kemudian lebih fokus kepada masalah? Karena sebetulnya pikiran kita itu 70% negatif. Oh. Maka sekali lagi jangan terlalu tadi pakai logika saja. Logika. Karena 70% negatif. Nanti kita jatuhnya ke negatif. Kita harus sampai pada trust, love. Gitu. Ya, trust dan love. Ya. Masih ada lagi, Romo, yang dari bacaan pertama ini yang mungkin akan Romo tambahkan lagi? Saya hanya mau menekankan bahwa apa yang sudah terjadi pada kita itu adalah yang terbaik. Amin. Jadi apapun yang terjadi yang nampaknya negatif itu menghantar kita pada saat ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi. Karena penghakiman membuat kita tidak melihat bahwa apapun yang terjadi baik dan buruk itu membuat kita sekarang sampai pada titik ini. Dan itulah yang terbaik. Untuk kemudian bergerak menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Berarti juga kita nggak boleh tawar hati. Jangan Betul. hambar atau Betul. memutus hubungan dengan Tuhan ya, Romo. Betul. Karena kita kecewa dan menderita. Betul, itu malah akan justru membuat kita makin tidak bahagia. Tetapi kalau sadar pengalaman negatif di masa lalu pun itu membuat kita stronger. Buktinya kita bisa melaluinya sampai saat ini. Ya. Nah, itu salah sebuah keberhasilan loh. Itu achievement. Ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Dan Tuhan menyediakan masa depan yang penuh damai dan sejahtera. Ya. Bukan kemalangan. Ya, baik. Super sekali. Terima kasih banyak, Romo, untuk renungan inspiratifnya yang begitu menguatkan. Semoga Anda yang saat ini menyaksikan, yang mungkin mengalami hal-hal kekecewaan, juga mungkin saat ini mungkin merasa tidak happy, semoga semakin diberi kekuatan dan juga diteguhkan untuk bisa berjalan terus ya, Romo ya. Jangan sampai stop ya. Betul. Iya. Karena hidup masih berjalan terus, mari kita semangat. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua, kita akan melanjutkan di pembahasan Injil pada hari ini. Kita jeda sesaat dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Masih dengan Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi pertama kita sudah membahas dari kitab Ayub dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil pada hari ini. Romo Bono akan menyampaikan kabar baik Injil kepada kita. Silakan, Romo. Terima kasih. Sebetulnya Injil itu berkaitan dengan bacaan pertama dari Ayub. Injil juga mau menegaskan bahwa sebetulnya karya kita termasuk dalam hal rohani sebetulnya itu ambil bagian dalam karya Allah. Jadi yang pokok itu Tuhan, bukan kita. Maka ketika para murid bersukacita melihat iblis-iblis, setan-setan pergi, diusir, semua bisa disembuhkan, Yesus juga menegaskan mengkonfirmasi boleh. Tetapi jangan lupa, yang lebih penting bukan itu. Tetapi bahwa namanya sudah tercatat di surga. Itu lebih penting. Kita harus yakin itu ya, Romo ya. Harus yakin. Sebagai orang yang sudah dibaptis, nama kita tercatat di surga. Betul. Karena pertama Tuhan sudah wafat untuk kita. Jadi sudah definitif. Ya. Dan terutama kalau di dalam Ekaristi, inilah tubuhku. Engkau hidup di dalam aku hidup di dalam engkau. Jadi tak terpisahkan. Ya. Inilah darahku. Yang berikutnya, Bunda Maria jadi ratu surga. Ya. Kalau dia ratu, dia punya kuasa di surga. Dan dia ibu. Nggak mungkin anaknya dibiarkan saja padahal dia punya kuasa menyelamatkan. Ya. Jadi sebetulnya masalah surga, keselamatan sudah definitif, beres.
Tinggal kita mikirin bagaimana kita hidup di dunia ini. Yeah. Nah, Tuhan mau seperti itu. Tetapi sadar bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita itu dengan bijaksana. Bukan karena kita yang berusaha, lalu semua berhasil, lalu menjadi sombong. Bukan itu. Tetapi kita bersyukur karena boleh ambil bagian dalam rencana Tuhan. Di dunia ini. Di dunia ini. Dan rencana Tuhan selalu indah, selalu baik. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua. Maka kalau mau bersukacita karena boleh ambil bagian dalam rencana Tuhan. Sekecil apapun kita bersyukur. Yeah. Apalagi kalau kemudian kita menyaksikan bahwa Tuhan mengerjakan yang besar. Artinya orang disembuhkan, orang menjadi lebih sehat, diusir dari kejahatan, roh-roh jahat, kita ikut bahagia. Saya sendiri, kalau melihat umat kemudian berubah dari hidupnya yang dulunya tidak bahagia karena banyak melakukan kesalahan, terus mengalami pertobatan, terus hidupnya jadi bagus. Waduh, senang sekali rasanya. Yeah. Senang ikut bersyukur gitu. Yeah. Dan menurut saya itu juga yang perlu kita dalami, mengerti, alami. Bahwa Allah itu menyelenggarakan hidup ini bijaksana. Tapi juga tidak berarti kalau Allah sudah menyelenggarakan kita santai saja, tidak usah buat apa-apa. Tidak, Allah juga bekerja sama dengan kita. Karena Allah sudah memberikan akal budi kepada kita, kesehatan, kekuatan. Ya itu maksudnya Allah mengajak kita bekerja sama. Dan disitulah kita perlu bersyukur. Bukan kemudian Allah sudah punya beres lah. Nanti pokoknya beres. Bukan begitu. Memang sudah rencana dan karena itu Allah melibatkan kita. Melibatkan Elsa dan saya untuk sesuatu yang besar. Dan kita bersyukur saja karena dilibatkan gitu. Bekerja sama dan juga harus menjaga juga ya Romo ya? Bekerja sama dan menjaga. Memang selalu kalau bisa terus-menerus bekerja sama dan bersama dengan Tuhan. Yeah. Karena itu yang membuat hidup kita berarti. Saya membayangkannya begini. Bunda Maria contohnya ya. Supaya ini menjadi lebih jelas. Yeah. Bunda Maria itu kalau pada waktu itu malaikat datang dan kemudian engkau akan menjadi ibu Tuhan, tapi kemudian Maria menolak dan mengatakan, aduh maaf malaikat, saya bukan siapa-siapa dan saya sudah punya tunangan Yosef, saya segera menikah, coba ganti yang lain aja, cari yang lain yang lebih pantas. Kita kan sering gitu ya. Nggak mau berkorban berarti. Nggak mau berkorban. Dia tetap akan menjadi ibu sederhana di Nazaret dan nggak ada yang kenal. Tuh. Karena dia ibu seperti ibu yang lain. Yeah. Tetapi begitu dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia menjadi ibu Tuhan, dia jadi ratu surga. Semua orang memuji dia berbahagia. Yeah. Gara-gara itu, ambil bagian. Dan itu maksudnya. Tapi Bunda Maria juga menderita ya Romo? Nah, dalam ambil bagian itu artinya dia konsekuen. Sampai dia harus lari ke Mesir. Banyak, ada 7 duka Maria. Iya, itu artinya ketika kita mengatakan iya, lalu bukan semuanya jadi mudah. Tetapi di belakang itu ada kepastian. Tuhan mengerjakan rencananya lewat saya. Jadi suka dan duka, saya harus berani menanggung. Karena saya memang bersyukur dilibatkan dalam rancangan Tuhan itu. Dan itu hidup kita. Hidup kita itu merupakan sebuah rancangan Tuhan yang melibatkan peranan kita. Nah, di situ kita perlu melihat siapakah saya ini sampai dilibatkan dalam rencana Tuhan yang begitu besar. Hanya saja Romo, kita tuh seringkali punya perasaan takut dan khawatir. Karena kayaknya kan kita tuh pengen ngeliatnya yang pasti aja gitu kan. Kalau kita jalan misalkan dari Jakarta ke Jogja, udah tahu nih mau lewat tol ini, itu pasti gitu kan. Tapi kalau kayak gini kan kayak nggak ada ujungnya Romo. Betul, justru di situ. Yang pasti-pasti nggak perlu iman. Karena sudah pasti. Tetapi tidak menarik hidup begitu. Justru hadiah itu dibungkus. Kenapa? Karena esensi dari hadiah adalah kejutan. Karena itu dibungkus. Begitu dibungkus, dibuka, wow. Nah itu baru hadiah. Dan karena itu kita nggak tahu besok mau gimana. Kan hadiah. Kalau semuanya kita tahu, sudah nggak ada lagi yang menakjubkan dalam hidup ini. Di situ perlu iman. Dan hidup memang misteri. Dan karena itu perlu iman. Bukan semuanya dimengerti. Hidup kemudian tidak
Tidak lagi menarik. Seperti misalnya kalau udah suami istri dan sudah mengatakan, Romo sudah tahu semua kartunya. Itu sudah tidak menarik. Dan itu sudah ada sesuatu yang statis. Dan itu pikiran. Pikiran itu menggunakan data lama. Tidak bisa pakai data baru. Yang menggunakan data baru adalah experience. Pengalaman. Kalau saya dengan data lama, Elsa itu gini, itu data lama. Tapi ketika experiencing, ya sekarang ini tidak perlu kemarin, bisa jadi hari ini beda sekali. Dan disitulah experience. Selalu mengalami kejutan, karena di dalam setiap peristiwa selalu ada yang baru. Dan di situ Tuhan minta kita selalu antusias, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu dalam setiap peristiwa. Karena kita bersyukur kita dilibatkan dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu. Maka kita perspektifnya harus begitu. Memasuki setiap hari, setiap peristiwa dengan sebuah antusiasme membuka hadiah yang terbungkus. Yang kita nggak ngerti. Tetapi dengan di belakangnya ada kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyediakan dan mengerjakan yang baik. Berarti kalau gitu tidak perlu takut dan khawatir ya Romo? Takut dan khawatir itu karena nggak percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tapi boleh ada kan perasaan itu ya Romo ya? Sebetulnya itu natural sih. Kita boleh ada atau manusiawi tidak. Manusiawi. Hanya kemudian kita perlu merefleksikan kenapa saya mesti khawatir. Kenapa kita mesti takut. Di situ kemudian kita mencoba memperdalam pengenalan kita akan Allah. Kalau mengenal mendalam, nggak takut lagi. Nggak khawatir lagi. Misalnya, saya dengan Elsa nih, nggak begitu kenal. Lalu, aduh nanti gimana ya Elsa ya? Jangan-jangan dia nggak suka dengan saya, nggak setuju. Tapi begitu saya mengenal, saya sudah tahu. Nah dengan Tuhan begitu. Kalau kita mengenal Tuhan, ya kita nggak takut lagi. Tuhan membereskan semua kok. Dan itu sudah terbukti selama ini. Maka experiencing, mengalami. Harus melihat berkat-berkat kecil juga ya Romo ya? Setiap hari. Dan setiap peristiwa. Kita mesti melihat jejak-jejak Tuhan di dalam setiap peristiwa, setiap hari. Dan kalau kita menemukan jejak-jejak itu hanya mau mengatakan, you are safe. Kamu aman. Saya yang memelihara kamu. Surat Rasul Petrus. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Dan pemeliharaannya dalam setiap peristiwa. Maka kita jangan terlalu menghakimi, ini menyedihkan, ini membahagiakan. No, experiencing. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kuncinya menurut saya. Mungkin Romo ada sedikit pesan, karena kalau melihat sekarang keadaan masyarakat Romo, ini semakin banyak yang mungkin juga secara perekonomian mereka agak sulit, gitu ya Romo. Untuk makan saja mereka harus pas banget, perhitung banget, atau pekerjaan mereka susah mendapatkan. Bisakah Romo memberikan pesan atau penguatan, peneguhan buat teman-teman kita yang menyaksikan acara ini, Romo? Baik, dalam situasi seperti ini kita diajak untuk pertama percaya bahwa Allah bijaksana, tetapi kedua Tuhan mengajak kita untuk bekerja sama, bersatu, berbagi, peduli. Justru saatnya peduli. Ketika kita terus kemudian khawatir, waduh ekonomi susah, untuk makan aja susah, lalu kemudian menutup diri, kita sulit. Tapi kalau sadar kemudian bekerja sama, itu akan menemukan jalan-jalan untuk bisa survive. Seperti sebetulnya itu natural di dalam dunia ini. Burung-burung itu berkelompok. Ikan-ikan itu ada school of fish. Karena untuk keselamatan. Ketika menghadapi situasi-situasi kritis, kerjasama, kesatuan, kepedulian, cinta kasih itu sangat dibutuhkan. Sekarang justru tidak lagi berpikir, saya kok kurang. Oke, kurang, tapi percaya Tuhan akan membuka jalan. Yang kedua, panggilan untuk justru bekerja sama. Sehingga justru dengan saling memahami, saling berbagi, saling support, kita menjadi lebih kuat. Berbela rasa berarti. Berbela rasa dan peduli. Menjadi apa yang menjadi tulisan di Ardas, ya, KAJ 22 sampai 26 itu mengasihi, peduli dan bersaksi.
Saatnya justru sekarang. Jangan Ya. kemudian kecil hati, tetapi saatnya untuk berbagi dan peduli. Berarti pesan juga buat yang mungkin saat ini mempunyai banyak berkat untuk mulai juga mau membagi ya Romo. Betul, betul. Pada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Betul. Jangan digerakkan oleh kekhawatiran, Ya. tetapi digerakkan oleh belas kasih. Justru kita akan lebih kuat dan kemudian akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Semoga kita semua bisa mengalami pengalaman diberkati Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Baik, Romo, terima kasih banyak sudah memberikan waktu renungan dan juga penguatan peneguhan yang luar biasa kepada kita. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini. Dan sebelumnya kita akan menerima berkat dan doa melalui Romo Bono. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersyukur atas perjumpaan ini dan mohon berkat untuk hidup kita selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah menyerah mencintai kami. Engkau selalu membimbing dan membuka jalan. Bahkan apa yang nampaknya negatif, nampaknya krisis, salib, Engkau bisa mengubahnya menjadi jalan keselamatan. Karena itu kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Namun juga kami tetap memohon berkat-Mu agar kami dapat melanjutkan perjalanan hidup kami dengan penuh iman, penuh kasih dan pengharapan. Karena kami percaya akan kebaikan-Mu. Di dalam kebaikan-Mu itulah harapan kami pertaruhkan. Karena itu Allah yang Maha Baik, sertailah kami dengan kasih, kuasa dan berkat-Mu yang berlimpah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Antonius Rajabana. Dan semoga kita semua selalu menjaga kesehatan dan juga sukacita. Sampai jumpa.